Oke, lanjut guys. Di depan kita nih ada mobil yang mungkin diincar banyak orang nih. Coba berderet ke sana nih. Ada banyak Avanza di sini, ex operasional dari dashboardnya seperti ini. Sudah ada dual airbag di sini. Kondisi plafon sudah ada double banget ya. Sudah digital semua, fiturnya cukup lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 agar teman-teman bisa mendapatkan feeds harian terbaru juga dari Douzo21. Ini ada banyak unit yang akan dilelang juga nih, stok-stoknya di Balai Lelang Smartbeat. Jadi pastikan aja teman-teman nonton video ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Nah ini nih, ada beberapa jenis Xenia nih di depan kita nih, kalau nggak salah Xenia X ya, warna putih-putih seperti ini. Yang di depan kita nih ada 2 unit nih. Jadi sepenglihatan gue sih ada 3 unit ya yang baru dilelang. Nah ini kita langsung screening aja salah satunya. Di depan kita nih ada kurang lebih 3 atau nanti akan beberapa unit lagi kayak gini juga. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe X 2017 manual transmission. Dengan katanya eksteriornya serba C ya, interiornya C, mesin juga terkategori di C. X operasional dari PT nih guys. Di open keseluruhan rata-rata masing-masing di 109 juta rupiah. Kita cek aja dulu salah satunya. Ini 2017 sudah barong kondisinya ya. Ini sih bekas ada stripping ya dari ex operasionalnya. Lalu untuk di bagian headlamp masih oke, fog lamp juga masih cukup baik. Velgnya udah pasti velg kaleng, bawaan pabrikannya. Dengan kondisi ban sih rata-rata 40-50%. Nah ini bekas ada kusam di sini, bekas stiker. Kalau kita coba cek natatnya sih masih cukup presisi. Kalau interiornya kayak apa nih? Oke, di bagian interiornya door trimnya sih masih aman sih, walaupun agak sedikit kusam aja, sayang. Di bagian setir kalau gua cek semuanya sudah menipis kayak gini. Head unit double din bawaan pabrikannya, kondisi layout dashboard masih oke. Jok masih aman ya, masih 5-seater. Ini kondisi dalamnya masih wangi loh guys. Ini di bagian plafonnya masih cukup aman. Joknya juga belum ada yang bolong-bolong. Kita cek dulu catatannya nih. Salah satu catatannya di sini Daihatsu Xenia X manual transmission serba C. Dan ini adalah catatannya nih, rata-rata seperti ini catatannya untuk keterangannya. Kondisinya ini 1300 cc pastinya ya. Ya masih cukup aman lah untuk di bagian eksterior, interior, dan juga mesinnya nih guys. Oke, agak-agak sempit nih. Di bagian belakang ya kayak gini, kondisinya sudah kusam. Di emblemnya ini sudah tertutup bekas stiker ya, jadi kayaknya sudah terlepas seperti ini. Sama yang sebelah kanan juga gini. Nah sayang banget sih. Ini karena bekas ditempelkan stiker dari perusahaannya, jadi ini sudah kusam, banyak daun-daun kering nempel nih. Kondisinya sih tapi natatnya masih aman, untuk mesinnya juga masih kondisi cukup nih guys. Oke, jadi masih ada lagi nih guys. Jadi di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe X manual transmission tahun 2017. Ini dengan kondisi sudah kita kelilingin dan catatan sudah kita lihat di open, masing-masing di harga 109 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke guys, ada Honda City di depan kita, kondisinya ya seperti yang kita lihat di sini. Kita langsung cek aja. Ini adalah Honda City GM2 tahun 2011 automatic transmission guys. Dengan pajak mati di bulan 6 2019 nih, sayang juga agak panjang ya matinya. Ini gue belum tahu eksterior, interior, dan mesinnya karena belum ada catatan resminya, cuman kita akan kelilingin aja. Cuman di opennya ini di 83 juta rupiah. Yuk kita cek bareng-bareng. Untuk di bagian eksteriornya, headlamp sudah agak sedikit kusam, belum ada fog lamp di tipe ini. Cuman di bagian bempernya sudah banyak pecah-pecah kayak gini ya, nggak rapat juga nih, agak ini sudah renggang di bagian fender dan bemper sebelah kanan depannya. Ada penyok yang sudah mengarat juga di dekat bagian cupnya, termasuk ke bagian atasnya, dekat tulangannya juga ada. Dan ini untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Hondanya sebenarnya, cuman tutup dopnya ada yang nggak ada ya kayak depan kita. Untuk di bagian kondisi bannya, sayang di bagian depan nih kondisi bannya sudah botak, sisanya sih masih kondisi sekitar 30-40%. Ini juga sudah ada kusam ya, dan baret-baret di bagian cangkang spion kanannya. Nat-natnya sih masih terbilang cukup presisi untuk ke belakangnya. Coba kita intip di bagian interior. Oke, di bagian interiornya, wah sayang nih.
Ini di bagian armrestnya sudah bocel-bocel begini ya, sayang banget. Cuman udah agak kusam juga di bagian dekat panel power window-nya. Untuk di bagian setir sih kulitnya sih masih cukup oke, masih aman. Joknya juga masih cukup aman. Konsol tengah masih aman. Kotor aja sih kalau menurut gua. Head unit masih Kenwood nih bawaan dari pabrikannya. Lalu kondisi di bagian layout dashboard masih cukup baik. Sudah dual airbag juga. Di bagian plafon sih masih aman nih guys. Jadi interior sih cukup aman, karena cuman agak kotor aja. Dan ya ini kekurangannya ya nggak tahu nih, kayak dicakar-cakar kayaknya. Oke, lanjut di bagian belakangnya. Ini 2 titik sensor parkir, stop lamp sih masih cukup, defogger pastinya untuk kaca belakang. Sudah ada yang pecah nih di bagian belakang nih. Coba kita cek, tulangannya sih masih aman yang atasnya. Kalau belakangnya sih masih aman, cuma agak karat aja karena ini bekas kebuka ya. Ini bagasinya masih cukup luas, nggak ada yang ekslaka sih kalau di belakang. Tulangannya masih aman. Coba ini ketutup nggak? Tadi nggak ketutup soalnya. Oke, ngunci. Akhirnya ketutup, bagus. Sayang di bagian stop lamp sebelah kiri ini sudah ada air masuk ya, pecah juga kurang lebih sedikit, jadi harus diganti atau diservis lagi. Ini ada bocel juga di bagian bumper belakangnya. Nah, ini adalah kondisi sisanya nih, bagian sebelah kiri nut-nutnya masih cukup presisi. Sayang di quarternya nih ada penyok-penyok kecil kayak gini. Catnya juga sudah agak kusam nih guys. Ya, ini apa adanya ya di depan kita nih. Kondisi mesinnya sih masih belum gua tahu. Nah, ini nih buat temen-temen nih kalau tertarik Honda City GM2 automatic transmission tahun 2011 nih guys. Pajaknya sayang nih di bulan 6 2019 nih. Dan ini di open di 83 juta rupiah. Eksteriornya udah kita kelilingin sama di bagian interior. Buat yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Lanjut guys, di depan kita nih ada Toyota Avanza E tapi matic nih. Ini adalah Toyota Avanza E automatic transmission tahun 2013 nih guys. Dengan pajak mati di bulan 6 2021 kemarin, eksteriornya sih masuk ke kategori C, katanya interior C mesin C, dan ini di open sekarang di 80 juta rupiah. Coba kita kelilingin aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya yang pasti kelihatan emblem Toyota di bagian depan sudah nggak ada. Headlamp masih cukup sih kalau menurut gue, belum ada kusam yang terlalu berarti ya. Fog lamp juga masih oke, sudah ditambahkan. Sebenarnya belum ada fog lamp di tipe E ini. Velg sih masih velg kaleng bawaan dari pabrikannya mungkin ya, dengan kondisi bannya nggak kelihatan di sini. Tapi kayaknya kondisi bannya ya masih cukup layak pakai walaupun agak sedikit menipis ya. Sudah ditutupi dengan lumpur soalnya. Lalu dengan bagian sisi sebelah kirinya ini terlihat ya agak-agak kusam ya. Bagian catnya nih masih cukup sih kalau menurut gue, cuman kusam-kusam di sini butuh dicuci dan dipoles lagi untuk di bagian catnya. Nah, sedikit kita intip di bagian kondisi belakang, ada 2 titik sensor parkir ya, terus stop lamp sih masih cukup oke, belum defogger pasti untuk kaca belakangnya. Sudah ada tambahan spoiler dan juga masih ada wipernya di bagian belakang, jadi nggak terlalu polos-polos banget, dan ini masih cukup oke ya. Nah, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari belakangnya, ini kondisinya juga kusam, jadi harus butuh dipoles lagi, tapi nut-nutnya masih oke ya. Kita intip di interiornya kayak apa nih. Oke guys, di bagian interiornya door trim masih oke banget nih, belum kusam-kusam banget. Jadi 2013 nih masih terlihat cukup baik sih kalau menurut gua. Sarung joknya juga masih oke, masih bersih sih kelihatannya. Head unit masih single din seperti ini, tapi ini kayaknya odometer sudah di atas 100 ya, karena ini sudah menipis banget. Untuk setir, layout dashboardnya seperti ini, sudah ada dual airbag di sini. Kondisi plafon sudah ada double blower. Seatnya masih lengkap ya, masih ada 7 seater. Interiornya nih masih cukup oke. 2013 tapi kondisinya masih cukup baik nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang lagi nyari Avanza untuk keluarga atau untuk harian bahkan untuk operasional nih, ada nih di depan kita Toyota Avanza tipe E automatic transmission tahun 2013. Sudah kita kelilingin dengan di open di harga 80 juta rupiah. Buat yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, kita coba berderet ke sana nih. Ada banyak Avanza di sini ex operasional dari PT. Cuman kita mulai dari si Calya dulu. Nah, ini di depan kita nih ada Calya guys. Oke guys, di depan kita ini adalah Toyota Calya tipe G automatic transmission tahun 2016. Sayang pajak mati di bulan Desember 2020 kemarin. Eksteriornya masih C, interior C, mesinnya juga terkategori di C, di open di 88 juta rupiah. Matic nih guys, coba kita cek aja. Biasanya diincer-incer banyak orang, kondisinya Matic di awal tahun kemarin. Nggak tahu nih awal tahun ini apakah masih inceran juga. Kalau untuk di bagian eksteriornya nih kusam, butuh dicuci poles lagi. Headlamp, fog lamp sih masih oke banget ya. Velg masih two tone color bawaan dari pabrikannya. Ada sedikit stripping stiker di sini, jangan sudah ada tambahan roof rail di bagian atasnya. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke, di bagian interior sudah terbilang pasti ya, ini sudah kusam banget untuk armrestnya.
pasti nih kondisi Calya, Sigra, Agya dan sebagainya mirip-mirip ya. Untuk di bagian setir sudah menipis nih sayang, sudah di atas 100.000 km nih odometernya pasti. Terus head unit masih bawaan pabrikan. Ini konsol bagian tengahnya, layout dashboardnya sih masih cukup. Untuk di bagian jok sih masih terbilang cukup ya, jadi interior sih kayaknya butuh di salon lagi. Kondisi dashboard masih aman-aman aja. Jok masih lengkap 7 seater. Jadi bagian interior nih hanya kotor aja. Di bagian interior sih masih cukup aman. Oke, kalau di bagian belakang sudah ada tambahan spoiler di sini, wiper masih oke, stop lamp sih masih cukup baik, 2 titik sensor parkir ya di bagian belakang. Ada beberapa noda-noda yang memang butuh dicuci dan dipoles lagi nih. Oke, kalau kita cek di sisi bagian sebelah kirinya, ini kondisinya sih agak-agak kusam ya, butuh dicuci dan dipoles lagi. Kaca film sih masih aman, sudah ada stripping yang tadi gue bilang kiri dan kanan ya. Dan ini kondisinya sih ya masih oke. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari Calya, di depan kita nih ada Toyota Calya tipe G automatic transmission tahun 2016. Ini di open di harga 88 juta rupiah, sudah kita kelilingin. Jadi buat teman-teman kalau tertarik langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke, lanjut guys, di depan kita nih ada mobil yang mungkin diincar banyak orang nih, Matic lagi. Ini adalah Toyota Agya G automatic transmission tahun 2014. Sayang pajak mati di bulan 10 2019 nih guys. Eksteriornya katanya masih C, interior mesin C, di open di 67 juta rupiah. Harganya sih cukup oke. Tapi kita lihat dulu di bagian eksterior, interiornya kayak apa, kita intip ya nanti. Di bagian headlamp sebelah kirinya agak sedikit kusam, sebelah kanan masih cukup, fog lamp juga sama ya. Sebelah kiri dan kanan masih oke, termasuk garnish chrome-nya, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi ban sih kurang lebih ya masih cukup oke ya, 60%-an. Nut-nutnya masih cukup presisi. Di bagian cangkang spionnya sedikit korosi tapi masih aman-aman aja. Catnya karena putih nih sudah menguning, jadi agak-agak kelihatan belang-belangnya nih guys. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke, di bagian interiornya biasa, armrestnya, di bagian door trim pasti kusam. Untuk di bagian setirnya masih ada tekstur di bagian kulitnya, masih oke banget ya. Terus di bagian joknya nih masih sarung, masih oke banget. Konsol tengahnya Matic ya di sini. Head unit sudah monitor double din. Di bagian layout dashboardnya agak kusam dan kotor kayak gini, ada bekas tempelan dari pewangi pastinya. Terus bagian plafon masih oke, jok belakang juga masih cukup aman. Interiornya cuma kotor jadi butuh di salon, tapi kondisi masih cukup nih. Lanjut di bagian kondisi belakang, stop lamp masih terbilang aman ya, spoiler wiper masih ada, tapi agak sedikit kusam di bagian backdoornya. Belum ada sensor parkir di bagian belakang, dan kondisinya sih ini yang TRDS, cuman di bagian body kit depan dan kiri kanannya belum ada. Nah, tapi body kit di bagian belakang masih ada nih guys. Nah, lanjut di bagian sisi sebelah kiri, side skirtnya nih ada nih, yang sebelah kanan tadi nggak ada. Jadi ini ada beberapa body kit yang sudah lepas, sayang banget. Nah, cuman kondisinya sih masih apa adanya kayak gini. Ini agak sedikit renggang di bagian quarternya, lalu di bagian panel pintu sebelah kirinya belakang ada baretan kasar ya. Sisanya sih nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Dan PR selanjutnya adalah di bagian cangkang spionnya, ini nggak ada nih guys, sebelah kiri. Ini pernah gue juga dapetin unit kayak gini di lelangan, dan untuk memodali chrome yang cangkang spionnya ini sekitar 300 sampai 500 ribu, itu sekitar 3 tahun lalu ya, nggak tahu kalau sekarang. Oke, di depan kita nih ada Toyota Agya automatic transmission tahun 2014. Ini kondisinya sih masih cukup lah kalau menurut gua, di open di 67 juta rupiah. Buat teman-teman yang nyari mobil kecil Matic nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang SmartBit pada event lelang kali ini, yang akan dilelang ya pada event lelang berikutnya. Jangan lupa dicek di deskripsi video gini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang SmartBit. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo.